Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Sapa Jatim. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Pak Wahyu, maksud saya ke Pak Nur Hidayat dulu ya, selaku pelaku pariwisata. Seberapa siap masyarakat menghadapi wisatawan dengan multiculture, kemudian juga multi agama dan juga multi budaya? Baik, sebetulnya Jawa Timur ini daerah yang cukup terbuka ya masyarakatnya, relatif terbuka. Dan Jawa Timur ini di industri ini hampir semua travel bureau yang memiliki perjalanan ke Indonesia sudah memasukkan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata. Dan masyarakat Jawa Timur yang multicultural, multi etnis ya, ini menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Sejauh ini tidak menjadi problem ya, karena memang di Jawa Timur ini masyarakatnya sudah terbuka. Kemudian untuk destinasi-destinasi yang ada memiliki budaya, mereka sudah siap ya, seperti daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana di sana ada suku Tengger. Mereka sangat terbuka sekali dengan wisatawan. Kemudian di Banyuwangi juga ada Osing ya, suku Osing. Mereka sangat terbuka dan malah mereka menyambut ya kunjungan wisatawan dengan dari berbagai negara dengan budaya yang beragam. Dan wisatawan asing justru ingin kenal dekat dengan budaya yang ada di Jawa Timur khususnya. Baik, pertanyaan yang sama juga saya ajukan ke Pak Wahyu mengenai kesiapan masyarakat setempat terhadap wisatawan yang multicultural, multibudaya dan juga multi agama. Kawasan wisata itu justru akan menjadi melting pot untuk hal yang seperti itu. Beberapa destinasi wisata yang saya lihat justru mereka sangat welcome, tadi Pak Nur mengatakan, terhadap siapapun yang datang. Ada sebuah kawasan wisata yang sebetulnya dia milik agama tertentu, tapi yang datang di sana ternyata bukan cuma dia, bukan hanya orang yang menganut agama, tapi agama ini juga datang dengan tujuan masing-masing ya. Itu menurut saya luar biasa, dan itu di mana-mana terjadi di Jawa Timur. Kalaupun masih ada penolakan di sana sini terhadap sesuatu, itu menurut saya hal yang sangat wajar karena mungkin belum terbukanya wawasan tentang kepariwisataan gitu. Kalau menurut saya kita masih sudah sangat siap untuk melakukan itu semua. Bicara mengenai kesadaran berwisata ataupun juga menerima wisatawan dari luar daerah ataupun mancanegara, ternyata pemerintah ini punya perhatian besar terhadap kelompok sadar wisata atau Pokdarwis ya Bu Susi, di desa atau kelurahan yang menjadi penggerak lahirnya desa wisata. Nah, sejauh ini pembinaan pemerintah terhadap Pokdarwis itu bagaimana? Ya Mbak Virgi, jadi kami bersama-sama dengan teman-teman dari kabupaten kota, kami melakukan kegiatan secara intensif untuk melakukan edukasi pada teman-teman Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kami tidak sendiri, kami dibantu oleh akademisi, dibantu oleh dari asosiasi kepariwisataan untuk memberikan pencerahan, penguatan-penguatan di teman-teman kelompok sadar wisata. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan dan itu pun sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di kelompok sadar wisata ini kadang-kadang juga mengelola desa wisata. Jadi apa yang menjadi kebutuhan mereka? Mereka butuh pencerahan masalah landscape, penataan kawasan, maka kita hadirkan yang expert terkait hal itu. Mereka butuh terkait dengan digital marketing misalkan atau pemasaran. Jadi berbagai upaya sudah kami lakukan bersama-sama tentu ya. Untuk memberikan edukasi pada teman-teman, apakah itu bentuknya penguatan untuk Pokdarwis ataukah bentuk pendampingan sudah kita lakukan. Baik, kalau saya melihat dari data yang ada, selain Pokdarwis ternyata pemerintah juga memberikan rangsangan ya agar pelaku pariwisata terus kreatif, kompetitif dan juga inovatif. Salah satunya dengan program East Java Tourism Award atau EJTA 2022. Nah, dampak apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya ajang EJTA ini? Ya, jadi ini kan upaya dari kita untuk mendorong teman-teman pengelola destinasi pariwisata, apakah yang dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh swasta maupun pemerintah ya, mendorong mereka untuk melakukan peningkatan kualitas produknya. Jadi kalau destinasi pariwisata tentu produknya ya destinasi tersebut ya. Kemudian melakukan peningkatan kualitas pengelolaannya dari sisi manajemen.
kemudian melakukan peningkatan kualitas pelayanannya terhadap wisatawan. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman destinasi pariwisata, dan tentu saja manfaat untuk kami, kalau dari pengusaha pariwisata tentu adalah peningkatan kualitas itu ya. Kalau dari kami tentu kita berharap ada benefit impact dari impact tersebut apa ya, untuk pada peningkatan PAD yang bisa didapat, yang support terhadap perekonomian kita, mungkin seperti Baik. itu. Nah, saya ingin tanya ke Pak Nur Hidayat, ini apakah benar ajang EJTA East Java Tourism Award 2022 ini memang merangsang para pelaku pariwisata untuk terus berbenah dan meningkatkan diri? Ya, terima kasih untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan anugerah untuk destinasi wisata ya. Ini merangsang, jadi beberapa destinasi mereka berusaha menampilkan sesuai dengan potensi, kemudian daya tarik yang mereka punya, apakah itu daya tarik wisata alam, buatan, maupun budaya, ini mereka tonjolkan. Nah, ini adalah kesempatan dengan mereka mengikuti ajang itu, ini akan nantinya menjadi selling point. Selling point, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan produk-produknya ke beberapa tour operator yang nantinya juga akan berkunjung ke Jawa Timur. Ini adalah satu kesempatan untuk menunjukkan bahwa di desanya atau di daerahnya ini bahwa siap untuk dikunjungi untuk wisatawan. Baik, selain rangsangan bentuk-bentuk inovasi seperti EJTA itu, Ya. kira-kira Pak Wahyu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk merangsang kreativitas dan inovasi dari para pelaku pariwisata di Jawa Timur? Ketika sebuah destinasi wisata dinobatkan sebagai juara, bukan berarti yang lainnya terus jelek, enggak. Justru mereka terpacu, kok bisa juara, bagaimana sih, mereka akan belajar. Mau tidak mau mereka akan membentuk jejaring. Nah, jejaring itu yang sebetulnya yang ke depan mesti diperkuat menurut saya. Jadi yang dilakukan adalah saling belajar. Wisata tidak untuk saling bunuh, tapi justru untuk kolaborasi tadi itu, untuk penguatan semua. Baik. Jadi itu yang targetnya harus jejaring tadi itu perlu Baik. diperkuat. Kami masih akan bertanya lagi dan juga akan membahas lagi mengenai overview pariwisata Jatim. Setelah jeda berikut itu tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.